Pernahkah kamu merasa dihina di depan umum, baik oleh teman, keluarga, atau bahkan orang asing? Pengalaman seperti ini bisa meninggalkan luka emosional yang dalam, meruntuhkan rasa percaya diri, dan membuat kita merasa tidak berharga. Tidak hanya itu, penghinaan juga dapat memicu kecemasan sosial dan membuat seseorang takut untuk berbicara atau tampil di hadapan orang lain. Sayangnya, tidak ada yang mengajarkan kita cara menghadapi penghinaan dengan benar. Beberapa orang menyarankan untuk mengabaikannya, tetapi ini seringkali membuat kita merasa kecil dan tak berdaya. Di sisi lain, membalas penghinaan dengan amarah justru dapat memperburuk situasi dan membuat kita terlihat lemah. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk merespons penghinaan dengan tenang, bermartabat, dan bahkan mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Disinilah filosofi stoikisme dan teknik psikologis modern berperan. Dengan memahami psikologi di balik penghinaan dan menerapkan strategi yang tepat, kita bisa mengubah situasi yang merendahkan menjadi momen kemenangan. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas beberapa teknik yang efektif untuk menghadapi penghinaan tanpa kehilangan kendali diri, menjaga harga diri, dan bahkan membalikan keadaan untuk keuntungan kita. Jika kamu pernah merasa tidak tahu harus berbuat apa saat menghadapi penghinaan, percayalah, kamu tidak sendirian. Namun setelah membaca ini, kamu akan memiliki bekal yang cukup untuk merespons dengan tenang dan penuh percaya diri. Mari kita mulai. 1. Memahami psikologi penghinaan. Mengapa orang menghina? Penghinaan seringkali datang tiba-tiba, tanpa peringatan, dan meninggalkan bekas yang mendalam di hati kita. Sebuah komentar tajam, candaan yang merendahkan, atau tatapan meremehkan bisa mengoyak rasa percaya diri yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, kita bisa merasa kecil, tidak berharga, dan bahkan mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Namun, sebelum kita bereaksi secara emosional, atau membiarkan penghinaan itu menguasai perasaan kita, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan. Mengapa orang menghina? Di permukaan, penghinaan tampak seperti serangan yang langsung ditujukan kepada kita, kepribadian kita, pekerjaan kita, penampilan kita, atau sesuatu yang kita lakukan. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa penghinaan sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan orang yang melakukannya daripada dengan kita sebagai targetnya. Penghinaan adalah bentuk permainan kekuasaan. Itu adalah senjata yang digunakan oleh seseorang untuk menegaskan dominasinya, menciptakan ilusi superioritas, atau sekadar mendapatkan reaksi dari kita. Coba pikirkan, apakah seseorang yang benar-benar percaya diri dan bahagia dalam hidupnya akan menghabiskan waktunya untuk merendahkan orang lain? Tidak. Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri tidak merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain demi merasa lebih baik. Justru sebaliknya, orang yang sering menghina biasanya adalah mereka yang bergulat dengan ketidakamanan dan kelemahan mereka sendiri. Mereka menggunakan penghinaan sebagai tameng untuk menutupi kekurangan mereka, mengalihkan perhatian dari rasa rendah diri yang mereka rasakan, dan menciptakan ilusi bahwa mereka lebih kuat atau lebih berkuasa. Bayangkan seorang rekan kerja yang selalu mencari kesalahanmu di depan orang lain. Ia dengan sengaja mengomentari presentasimu dengan nada sinis, membuat candaan yang meremehkan di depan atasan, atau memberikan kritik yang tidak membangun hanya untuk membuatmu terlihat buruk. Dari luar, mungkin tampak seolah-olah ia lebih cerdas, lebih berpengalaman, atau lebih unggul darimu. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada kemungkinan besar bahwa ia sebenarnya merasa terancam oleh potensimu. Mungkin ia takut posisinya tergeser, mungkin ia iri dengan keterampilanmu, atau mungkin ia hanya ingin memastikan bahwa dirinya tetap menjadi pusat perhatian. Penghinaan juga bisa muncul dalam hubungan keluarga atau pertemanan. Kita seringkali menemukan sosok dalam lingkaran sosial kita yang gemar membuat lelucon yang sebenarnya menyakitkan, tetapi dibungkus dengan kalimat seperti, "Aku cuma bercanda kok," atau "Kamu terlalu sensitif." Orang-orang seperti ini tahu bahwa perkataan mereka bisa melukai, tetapi mereka menyamarkannya dengan humor atau kepura-puraan bahwa mereka tidak bermaksud jahat.
Ini adalah bentuk manipulasi sosial yang bertujuan untuk merendahkan seseorang tanpa perlu bertanggung jawab atas kata-kata mereka. Lalu, bagaimana dengan penghinaan di media sosial? Kita hidup di era di mana seseorang bisa dengan mudah melontarkan komentar negatif tanpa perlu melihat langsung ekspresi orang yang mereka hina. Troll di internet adalah contoh nyata dari bagaimana penghinaan seringkali dilakukan oleh mereka yang merasa tidak memiliki kekuatan dalam kehidupan nyata. Di balik layar, mereka bisa merasa kuat, bisa menebar kebencian tanpa konsekuensi langsung, dan bisa menikmati reaksi emosional dari orang-orang yang mereka hina. Namun, ironisnya, semakin sering seseorang menyerang orang lain di dunia maya, semakin besar kemungkinan mereka mengalami ketidakpuasan dalam kehidupan mereka sendiri. Inilah yang perlu kita sadari. Penghinaan hanyalah cerminan dari orang yang melakukannya, bukan dari kita yang menjadi targetnya. Jika kita membiarkan penghinaan menyakiti kita, kita sebenarnya sedang memberikan mereka kekuatan yang mereka cari. Kita mengonfirmasi bahwa mereka berhasil mengendalikan emosi kita, membuat kita merasa rendah, dan menciptakan efek yang mereka inginkan. Namun, jika kita bisa memahami bahwa penghinaan adalah bentuk kelemahan, kita bisa mulai membangun perspektif baru dalam menghadapinya. Seorang filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan atas kejadian luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kutipan ini adalah inti dari cara kita menghadapi penghinaan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita memaknainya. Jika kita memilih untuk melihat penghinaan sebagai upaya sia-sia dari seseorang yang bergulat dengan kelemahan mereka sendiri, kita akan mulai menyadari bahwa penghinaan itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan atas kita. Kita seringkali merasa bahwa kita harus membela diri, harus membalas, atau harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak bisa diremehkan. Namun dalam banyak kasus, respons terbaik adalah tidak memberikan reaksi emosional sama sekali. Tidak memberikan mereka kepuasan melihat kita terluka. Tidak memberikan mereka kuasa atas perasaan kita. Tidak memberikan mereka pengaruh dalam bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Jadi saat seseorang mencoba menghina kita, ingatlah satu hal. Itu bukan tentang kita, itu tentang mereka. Dan semakin kita memahami psikologi penghinaan, semakin kita bisa meresponsnya dengan cara yang tenang, elegan, dan penuh martabat. 2. Teknik tatapan tenang. Menghadapi penghinaan tanpa kehilangan kendali. Ketika seseorang mencoba menghina kita, reaksi alami yang muncul seringkali adalah keinginan untuk membalas atau merasa malu. Dalam situasi seperti ini, emosi bisa dengan cepat menguasai diri kita, membuat kita kehilangan kendali dan bereaksi secara impulsif. Namun, ada satu teknik sederhana yang dapat mengubah dinamika penghinaan dan bahkan membuat orang yang menghina kehilangan kendali atas situasi. Tatapan tenang. Teknik ini tampaknya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Dalam banyak kasus, penghinaan bekerja karena si pelaku ingin melihat reaksi kita, baik itu kemarahan, rasa malu, atau ketidaknyamanan. Jika mereka berhasil membuat kita bereaksi, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kekuatan atas diri kita. Namun, ketika kita tetap diam, menatap mereka dengan tenang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda keterpengaruhan, mereka kehilangan kendali atas situasi. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah acara keluarga, dan salah satu kerabatmu melontarkan komentar yang meremehkan pekerjaan atau pencapaianmu di depan semua orang. Mungkin mereka berkata dengan nada bercanda, "Oh, kamu masih di pekerjaan itu? Aku pikir kamu sudah naik jabatan." Atau mungkin pindah kerja ke tempat yang lebih baik. Semua orang menoleh ke arahmu, menunggu reaksimu. Dalam situasi ini, banyak orang mungkin akan langsung tersinggung dan merasa perlu membela diri. Mereka akan berkata sesuatu seperti, "Setidaknya aku punya pekerjaan tetap, berbeda dengan beberapa orang yang sering berpindah-pindah kerja tanpa arah." Namun, meskipun jawaban ini mungkin terasa melegakan, itu justru mengarahkan percakapan ke konflik yang lebih besar dan membuat kita terlihat defensif. Sebaliknya,
Dengan menggunakan tatapan tenang, kita cukup diam, tetap berdiri tegak, dan menatap orang yang menghina dengan ekspresi netral. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya tatapan yang tenang dan penuh percaya diri. Kita tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan, dan tidak perlu memberikan mereka kepuasan melihat kita terganggu. Tatapan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Kata-katamu tidak menggangguku. Aku lebih besar dari ini. Teknik ini sangat kuat karena menghancurkan harapan si pelaku. Mereka mengharapkan reaksi emosional, tetapi yang mereka dapatkan justru kebalikan, ketenangan dan kendali diri. Ini tidak hanya membuat mereka merasa canggung, tetapi juga membuat orang lain yang menyaksikan situasi itu melihat siapa yang sebenarnya lebih kuat dalam momen tersebut. Secara psikologis, tatapan tenang bekerja karena manusia secara alami membaca bahasa tubuh untuk memahami dinamika kekuasaan dalam interaksi sosial. Jika seseorang menghina kita dan kita bereaksi dengan marah atau defensif, kita secara tidak sadar menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas perasaan kita. Namun, jika kita tetap diam, tenang, dan hanya menatap mereka dengan mata yang stabil, kita menunjukkan bahwa kita tidak terguncang dan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri. Teknik ini juga sangat sesuai dengan prinsip stoikisme, sebuah filosofi yang menekankan pentingnya mengendalikan emosi kita sendiri daripada membiarkan faktor eksternal mengontrol kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Jika kita membiarkan penghinaan orang lain mengganggu ketenangan batin kita, kita menyerahkan kekuatan kita kepada mereka. Sebaliknya, jika kita memilih untuk tetap tenang dan tidak memberikan mereka reaksi yang mereka inginkan, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Banyak tokoh berpengaruh dalam sejarah menggunakan teknik ini untuk menghadapi penghinaan. Salah satu contoh terkenal adalah bagaimana Mahatma Gandhi merespons penghinaan dan provokasi dengan ketenangan luar biasa. Alih-alih bereaksi dengan marah atau mencoba membalas, ia tetap diam, tersenyum, dan membiarkan lawannya kehilangan kendali atas situasi. Sikap ini tidak hanya membuatnya dihormati, tetapi juga membalikkan situasi, di mana mereka yang menghina justru tampak lebih buruk di mata orang lain. Lalu, bagaimana kita bisa melatih teknik tatapan tenang ini dalam kehidupan sehari-hari? Cara terbaik untuk memulainya adalah dengan berlatih dalam situasi yang kurang menegangkan terlebih dahulu. Misalnya, jika seseorang memberikan komentar sinis di kantor, alih-alih langsung merespons, coba diam sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan hanya menatap mereka dengan ekspresi netral. Rasakan bagaimana dinamika interaksi berubah. Dalam percakapan sosial, teknik ini juga bisa digunakan saat seseorang mencoba merendahkan kita dengan lelucon yang sebenarnya tidak lucu. Jika seseorang berkata, "Oh, jadi kamu masih belum menikah juga?" Atau, "Masih pakai mobil lama itu?" Daripada langsung bereaksi atau merasa malu, cukup tatap mereka dengan tenang. Dalam banyak kasus, orang yang melontarkan komentar tersebut akan merasa tidak nyaman dengan diamnya kita, dan mungkin malah mencoba mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, ada beberapa situasi di mana kita tetap perlu berbicara, terutama jika penghinaan tersebut bersifat sangat ofensif atau melewati batas. Namun, dalam kebanyakan kasus, tatapan tenang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa digoyahkan oleh kata-kata orang lain. Seperti semua keterampilan, teknik ini membutuhkan latihan dan kesabaran. Namun, semakin sering kita melatihnya, semakin kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya memiliki kendali penuh atas reaksi kita. Dengan tetap tenang dan tidak membiarkan orang lain mengontrol emosi kita, kita tidak hanya melindungi harga diri kita, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitar kita. Jadi, lain kali seseorang mencoba menghina atau meremehkanmu, ingatlah satu hal, kamu tidak perlu bereaksi sesuai dengan keinginan mereka. Tatap mereka dengan tenang, dan biarkan diam berbicara lebih keras daripada kata-kata. 3. Teknik. Ulangi leluconnya.
Membalikkan penghinaan dengan cara elegan. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana seseorang melontarkan lelucon yang merendahkanmu di depan orang lain? Mungkin mereka tertawa sambil melihat reaksi orang-orang di sekitar, berharap semua orang ikut terhibur dengan kata-kata mereka yang menyakitkan. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang merasa bingung bagaimana harus merespons. Jika kita tertawa, kita seolah-olah menerima penghinaan tersebut. Jika kita marah atau membalas dengan kata-kata kasar, kita justru terlihat defensif dan mudah terpancing. Disinilah teknik ulangi leluconnya menjadi senjata yang sangat efektif untuk membalikan situasi. Teknik ini bekerja dengan cara sederhana. Ketika seseorang mencoba merendahkan kita dengan sebuah lelucon atau komentar sarkastik, kita tidak bereaksi dengan marah atau malu, tetapi dengan meminta mereka mengulangi apa yang mereka katakan. Bagaimana cara melakukannya? Saat seseorang mencoba membuat lelucon yang merendahkan kita cukup mengatakan dengan nada netral dan tenang, "Oh, menarik. Bisa diulangi sekali lagi?" "Maaf, saya kurang mendengar tadi. Bisa diulangi?" "Tunggu, saya ingin memastikan saya mendengarnya dengan benar. Kamu tadi bilang apa?" Mengapa ini efektif? Karena dalam banyak kasus, orang yang menghina tidak mengharapkan harus mengulanginya lagi. Mereka berharap penghinaan mereka akan berlalu begitu saja atau mendapatkan reaksi cepat dari kita. Namun, ketika mereka harus mengulangi kata-kata mereka sendiri, seringkali mereka mulai merasa tidak nyaman. Bayangkan seseorang di kantor berkata dengan nada meremehkan, "Kamu pasti dapat pekerjaan ini karena keberuntungan, bukan karena keahlian." Jika kita langsung membalas dengan marah atau mencoba membuktikan diri, kita sebenarnya masuk ke dalam permainan mereka. Tetapi jika kita dengan tenang bertanya, "Maaf, bisa kamu ulangi lagi? Saya ingin memastikan saya mendengar dengan benar," maka orang tersebut akan terjebak dalam ketidaknyamanan mereka sendiri. Saat mereka mengulangi penghinaan tersebut, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Pertama, mereka mungkin akan menyadari bahwa apa yang mereka katakan sebenarnya terdengar kasar atau tidak pantas, dan mereka akan merasa malu sendiri. Kedua, mereka mungkin akan kehilangan momentum karena orang lain yang mendengar mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan sebenarnya tidak lucu. Ketiga, mereka bisa merasa canggung karena ketika lelucon harus diulang, efeknya seringkali melemah dan kehilangan daya tariknya. Teknik ini bekerja dengan sangat baik karena dalam komunikasi sosial, seringkali suatu lelucon atau komentar sinis hanya memiliki kekuatan jika diterima dengan spontanitas. Ketika seseorang dipaksa untuk mengulangi apa yang mereka katakan, lelucon itu kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi sesuatu yang terasa hambar atau bahkan kasar. Sebagai contoh, ada seorang teman yang pernah mencoba mengolok-olok saya dalam sebuah pertemuan sosial. Ia mengingatkan semua orang tentang kejadian memalukan yang terjadi pada saya beberapa tahun lalu, berharap membuat saya merasa malu. Alih-alih tersinggung atau membalas dengan marah, saya hanya tersenyum dan berkata, "Oh, itu menarik. Bisa diulangi lagi? Saya ingin mendengarnya dengan jelas." Saat itu, suasana langsung berubah. Dia terlihat ragu sejenak, lalu mengulanginya, tetapi kali ini tanpa kepercayaan diri seperti sebelumnya. Tiba-tiba, cerita yang tadi terasa seperti bahan ejekan berubah menjadi sesuatu yang membosankan dan tidak relevan. Alih-alih saya yang merasa malu, justru dia yang terlihat tidak nyaman. Teknik ini selaras dengan prinsip stoikisme, di mana kita diajarkan untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap provokasi. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, hambatan terhadap tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangimu menjadi jalanmu. Artinya, kita bisa menggunakan hinaan sebagai alat untuk membalikkan keadaan, bukan sekadar bertahan atau membiarkan diri kita tersakiti. Salah satu aspek penting dari teknik ini adalah menjaga nada suara yang netral dan tenang. Jika kita terdengar sarkastik atau marah, orang lain bisa menganggap kita hanya mencoba membalas dendam. Namun, jika kita bertanya dengan ekspresi datar dan sedikit rasa ingin tahu, maka kita memberi mereka ruang untuk membuat kesalahan sendiri. Selain itu, ulangi leluconnya bisa diterapkan dalam berbagai situasi,
dari lingkungan sosial hingga tempat kerja. Jika seseorang berkata dengan nada mengejek, "Wah, kamu akhirnya berhasil juga ya, padahal sebelumnya kelihatan susah banget." Alih-alih marah atau membalas, cukup tanyakan, "Oh, bisa diulangi? Aku ingin memastikannya." Dalam kebanyakan kasus, mereka akan kehilangan keberanian untuk mengulangi perkataan mereka dengan nada yang sama. Namun perlu diingat bahwa teknik ini bukan tentang mempermalukan orang lain atau mencari kemenangan dalam argumen. Tujuan dari teknik ini adalah menunjukkan bahwa kita tidak mudah terpengaruh oleh penghinaan dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyadari kesalahan mereka sendiri. Ketika kita berhasil menerapkan teknik ini dengan baik, kita akan mulai menyadari bahwa penghinaan sebenarnya hanya memiliki kekuatan jika kita memberikan reaksi yang diharapkan oleh orang yang menghina. Dengan tetap tenang dan membalikan situasi, kita tidak hanya melindungi harga diri kita, tetapi juga menunjukkan ketegasan yang membuat orang lain berpikir dua kali sebelum mencoba menghina kita lagi. Pada akhirnya, teknik ini bukan hanya tentang merespons penghinaan, tetapi juga tentang membangun mentalitas kuat dan tidak mudah goyah oleh opini orang lain. Jika kita bisa menguasai seni tetap tenang dan membuat orang yang menghina merasa canggung dengan kata-kata mereka sendiri, maka kita telah memenangkan permainan ini tanpa perlu mengeluarkan tenaga sedikit pun. Jadi, lain kali seseorang mencoba menjatuhkanmu dengan lelucon yang merendahkan, jangan buru-buru bereaksi. Tersenyumlah, tetap tenang, dan katakan dengan santai, "Oh, bisa diulangi?" Biarkan mereka menghadapi kata-kata mereka sendiri, dan lihat bagaimana situasi itu berbalik menjadi keuntunganmu. 4. Teknik alihkan pembicaraan dengan pertanyaan netral. Mengendalikan situasi tanpa terlibat dalam drama. Terkadang, menghadapi penghinaan tidak memerlukan konfrontasi atau permainan psikologis yang rumit. Salah satu cara paling halus dan efektif untuk merespons hinaan adalah dengan mengalihkan pembicaraan menggunakan pertanyaan netral. Teknik ini bekerja dengan cara yang sederhana. Alih-alih menanggapi penghinaan secara langsung, kita cukup mengarahkan percakapan ke topik yang sama sekali tidak berkaitan, membuat orang yang menghina kehilangan pijakan dan kehilangan momentum mereka. Mengapa teknik ini begitu kuat? Karena penghinaan seringkali hanya berhasil jika korban bereaksi sesuai dengan yang diharapkan oleh si pelaku. Jika mereka mengharapkan kemarahan dan kita marah, maka mereka menang. Jika mereka mengharapkan kita merasa malu dan kita benar-benar merasa malu, maka mereka mendapatkan kepuasan dari reaksi kita. Namun, jika kita menolak untuk bermain dalam skenario mereka dan justru mengarahkan percakapan ke arah lain, mereka kehilangan kendali atas situasi. Bayangkan seseorang di sebuah acara sosial mencoba mengejek pilihan karirmu dengan nada sinis. "Jadi, kamu masih bekerja di tempat itu? Kupikir kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar sekarang." Jika kita merespons dengan defensif dan berkata, "Ya, tapi setidaknya aku punya pekerjaan stabil," maka kita telah masuk ke dalam perangkap mereka. Mereka ingin kita bereaksi dan membela diri, sehingga mereka bisa terus menyerang dengan argumen lain. Namun, jika kita hanya tersenyum dan bertanya dengan nada netral, "Ngomong-ngomong, kamu sudah coba restoran baru di pusat kota? Aku dengar makanannya luar biasa." Maka kita langsung mengambil kendali atas pembicaraan. Orang tersebut sekarang harus memilih, tetap terjebak dalam penghinaan yang semakin terasa tidak relevan, atau mengikuti alur percakapan yang baru. Dalam banyak kasus, mereka akan memilih yang kedua karena dorongan alami manusia untuk mengikuti aliran pembicaraan. Teknik ini sangat efektif karena membuat kita terlihat tenang, percaya diri, dan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif. Alih-alih masuk ke dalam drama yang tidak perlu, kita menunjukkan bahwa kita cukup dewasa untuk tidak membuang waktu dengan pembicaraan yang tidak produktif. Mengapa pertanyaan netral begitu efektif? Pertama, pertanyaan netral membingungkan orang yang menghina. Ketika seseorang melontarkan hinaan, mereka mengharapkan respons emosional, bukan peralihan ke topik lain yang sama sekali tidak berhubungan. Ini membuat mereka kehilangan kendali atas situasi dan, dalam banyak kasus, membuat mereka terlihat aneh jika terus mencoba melanjutkan penghinaan. Kedua,
Teknik ini menghindarkan kita dari konflik yang tidak perlu. Daripada membuang energi untuk berargumen dengan seseorang yang mungkin tidak akan berubah, kita memilih untuk menjaga ketenangan dan tetap berada dalam kendali diri. Ketiga, teknik ini menunjukkan bahwa kita tidak melihat hinaan mereka sebagai sesuatu yang penting. Jika kita merasa penghinaan itu serius, kita akan bereaksi. Namun, dengan mengalihkan pembicaraan, kita secara halus mengatakan kepada mereka dan kepada orang lain di sekitar bahwa hinaan tersebut sama sekali tidak berarti bagi kita. Sebagai contoh, dalam lingkungan kerja, seringkali ada rekan yang mencoba menjatuhkan orang lain secara verbal untuk menunjukkan dominasinya. Jika seseorang berkata, "Oh, jadi kamu masih bekerja di proyek itu? Kupikir kamu sudah menyerah." Daripada bereaksi defensif, kita bisa menjawab dengan santai, "Omong-omong, bagaimana perkembangan proyek yang kamu tangani? Aku dengar ada banyak tantangan baru di sana." Dengan peralihan ini, kita secara tidak langsung menggeser sorotan dari diri kita ke orang yang mencoba menghina. Sekarang mereka yang harus menjawab pertanyaan, bukan kita yang harus membela diri. Teknik ini juga sejalan dengan prinsip stoikisme, yang mengajarkan kita untuk tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktumu pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan." Dalam konteks ini, kita tidak bisa mengontrol kata-kata orang lain, tetapi kita bisa memilih untuk tidak terjebak dalam drama yang mereka ciptakan. Bagaimana cara menerapkan teknik ini? Untuk menerapkan teknik ini dengan efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jaga nada suara tetap netral dan tidak sarkastik. Jika kita terdengar sinis, orang yang menghina mungkin akan merasa tertantang untuk melanjutkan serangan mereka. Tetapi jika kita terdengar tulus dan benar-benar tertarik pada topik yang kita ajukan, mereka akan lebih cenderung mengikuti alur pembicaraan yang baru. Kedua, pilih topik yang cukup menarik sehingga percakapan bisa bergeser dengan alami. Misalnya, jika sedang di lingkungan sosial, kita bisa bertanya tentang acara terbaru, makanan, atau rencana liburan. Jika sedang di kantor, kita bisa mengalihkan pembicaraan ke proyek lain, perkembangan industri, atau berita terbaru yang relevan. Ketiga, jangan menunjukkan tanda-tanda terganggu. Teknik ini hanya bekerja jika kita benar-benar tampak tidak terpengaruh oleh hinaan tersebut. Jika kita terlihat marah atau gugup saat mengalihkan topik, orang lain mungkin akan menyadari bahwa kita sebenarnya terganggu. Namun, jika kita tetap santai dan berbicara dengan nada yang percaya diri, percakapan akan berubah tanpa hambatan. Teknik ini bisa digunakan dalam berbagai situasi, baik di lingkungan kerja, pertemanan, maupun media sosial. Jika seseorang mencoba mengejek kita di komentar media sosial, kita bisa merespons dengan pertanyaan netral yang mengalihkan perhatian mereka, seperti, "Menarik pendapatmu. Ngomong-ngomong, ada rekomendasi buku bagus yang baru saja kamu baca? Lucu sekali. Omong-omong, bagaimana pendapatmu tentang berita terbaru soal industri kita?" Dengan cara ini, kita tidak hanya menghindari argumen yang tidak perlu, tetapi juga menunjukkan bahwa kita lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting daripada drama atau hinaan. Pada akhirnya, teknik alihkan pembicaraan dengan pertanyaan netral adalah cara cerdas untuk mengambil kendali atas percakapan tanpa perlu melibatkan diri dalam perdebatan yang tidak bermanfaat. Dengan tetap tenang, mengalihkan topik, dan menunjukkan ketertarikan pada hal lain, kita tidak hanya menjaga martabat kita, tetapi juga membuat orang lain berpikir dua kali sebelum mencoba menghina kita lagi. Jadi, lain kali seseorang mencoba merendahkanmu, jangan berikan mereka kepuasan dengan bereaksi seperti yang mereka inginkan. Tersenyumlah, ajukan pertanyaan netral, dan alihkan pembicaraan ke sesuatu yang lebih menarik. Dalam sekejap, kamu akan menyadari bahwa kamu yang memegang kendali penuh atas situasi, bukan mereka. Lima, teknik pergi dengan percaya diri, meninggalkan penghinaan tanpa kehilangan martabat. Ada saatnya dalam hidup ketika kita harus menyadari bahwa tidak semua pertempuran layak untuk diperjuangkan. Kadang-kadang, pilihan terbaik yang bisa kita ambil dalam menghadapi penghinaan bukanlah membalas,
bukan juga mencoba mengendalikan situasi, tetapi pergi dengan percaya diri. Ini bukan tindakan pengecut atau menghindar dari masalah, melainkan cara paling elegan untuk menegaskan bahwa harga diri kita terlalu berharga untuk dihabiskan di tempat yang salah. Di dunia yang penuh dengan orang yang selalu ingin terlihat lebih unggul dengan menjatuhkan orang lain, memilih untuk pergi adalah tanda bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri. Bayangkan skenario berikut. Kamu sedang berada di sebuah pertemuan sosial atau lingkungan kerja, dan seseorang dengan sengaja mencoba mempermalukanmu di depan orang lain. Mereka mungkin melontarkan sindiran tajam, membahas kelemahanmu dengan nada bercanda, atau bahkan mencoba menertawakanmu secara terbuka. Dalam situasi seperti ini, banyak orang akan merasa terjebak antara dua pilihan, bereaksi dengan kemarahan atau diam saja sambil menahan sakit hati. Namun, ada pilihan ketiga yang jauh lebih kuat, yaitu meninggalkan situasi dengan percaya diri, tanpa perlu menjelaskan apapun. Dengan kata lain, kita menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kewajiban untuk tetap berada di tempat di mana kita tidak dihormati. Mengapa teknik ini begitu kuat? Karena ketika kita memilih untuk pergi dari sebuah situasi yang penuh penghinaan, kita mengirimkan pesan yang jelas. Kita tidak membutuhkan validasi dari orang yang merendahkan kita. Kita memiliki kendali penuh atas energi kita, dan dengan siapa kita menghabiskan waktu. Kita lebih memilih menjaga ketenangan batin daripada terlibat dalam konflik yang tidak ada manfaatnya. Saat seseorang berusaha menghina kita, mereka seringkali berharap kita akan bereaksi, entah dengan membalas, tersinggung, atau kehilangan kendali diri. Namun ketika kita cukup tenang untuk tidak memberi mereka reaksi yang mereka harapkan, dan justru memilih untuk berdiri dan pergi, mereka akan kehilangan rasa kuasa atas kita. Bagaimana cara melakukan teknik ini dengan elegan? Pertama, jangan menunjukkan tanda-tanda terganggu. Jika kita meninggalkan situasi dalam keadaan marah atau kesal, orang lain akan menganggap bahwa kita kalah atau terlalu emosional. Namun, jika kita pergi dengan santai, percaya diri, dan tetap tersenyum, kita akan meninggalkan kesan yang kuat bahwa kita tidak tergoyahkan oleh kata-kata orang lain. Kedua, pergi tanpa perlu menjelaskan. Jika kita merasa harus berkata sesuatu sebelum pergi, cukup ucapkan kalimat sederhana seperti, "Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sepertinya ini bukan tempat yang tepat untukku. Aku tidak tertarik melanjutkan percakapan ini." Setelah itu, tinggalkan ruangan atau percakapan dengan tenang. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menunggu reaksi mereka. Dan yang paling penting, jangan merasa bersalah. Ketiga, lakukan dengan postur dan bahasa tubuh yang kuat. Berdiri tegap, berjalan dengan langkah mantap, dan jangan menunjukkan tanda-tanda keraguan. Orang yang menyaksikan akan melihat bahwa kita bukan pergi karena kalah, melainkan karena kita memilih untuk tidak membuang waktu di tempat yang tidak sepadan. Keempat, jangan merasa harus menang dalam situasi tersebut. Beberapa orang merasa bahwa jika mereka pergi, itu berarti mereka membiarkan orang yang menghina mereka menang. Namun, filosofi stoikisme mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang membalas atau menundukkan orang lain, melainkan mengendalikan diri sendiri dan tetap setia pada nilai-nilai kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan atas kejadian luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dengan memilih untuk pergi dari situasi yang negatif, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali atas lingkungan kita sendiri dan tidak membiarkan orang lain mempengaruhi ketenangan batin kita. Contoh dalam kehidupan nyata. Ada seorang pria yang dulunya sering menjadi target penghinaan di lingkungan kerjanya. Rekan-rekannya selalu mengejek cara bicaranya, gaya berpakaian, dan bahkan hasil pekerjaannya. Awalnya, ia mencoba berbagai cara untuk melawan dan membuktikan dirinya. Tetapi semakin ia bereaksi, semakin mereka menikmati situasi tersebut. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk tidak lagi memberi mereka kendali atas dirinya. Saat seseorang mencoba menghina, ia hanya tersenyum, mengucapkan, "Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan,"
lalu meninggalkan ruangan. Tidak lama setelah itu, orang-orang mulai kehilangan minat untuk mengejeknya karena mereka tidak lagi mendapatkan reaksi yang mereka inginkan. Ia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi juga mulai mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang dulunya meremehkannya. Teknik pergi dengan percaya diri juga sangat berguna dalam hubungan sosial dan percintaan. Jika kita merasa bahwa seseorang terus-menerus meremehkan atau memperlakukan kita dengan tidak hormat, kita tidak perlu bertahan hanya untuk membuktikan sesuatu. Kita bisa memilih untuk pergi. Pergi bukan berarti lemah. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kita memiliki harga diri yang cukup tinggi untuk tidak menerima perlakuan buruk. Mengapa teknik ini efektif? Pertama, kita menolak memberi penghinaan kekuatan atas emosi kita. Kita menunjukkan bahwa kita memiliki kontrol penuh atas reaksi kita dan tidak terjebak dalam drama yang diciptakan orang lain. Kedua, kita menjaga harga diri kita tetap utuh. Daripada terlibat dalam perdebatan yang tidak akan mengubah apapun, kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif dalam hidup kita. Ketiga, kita membuat orang lain berpikir dua kali sebelum mencoba merendahkan kita lagi. Jika mereka tahu bahwa kita tidak akan bereaksi atau memberi mereka kepuasan melihat kita kesal, kemungkinan besar mereka akan kehilangan minat untuk mengulangi penghinaan tersebut. Pada akhirnya, keputusan untuk meninggalkan situasi yang tidak sehat adalah salah satu tindakan paling kuat yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan emosional kita. Dengan memilih untuk pergi daripada terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu, kita tidak hanya menunjukkan kekuatan mental kita, tetapi juga menetapkan standar bagi diri kita sendiri tentang bagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi, jika suatu hari seseorang mencoba menjatuhkanmu dengan hinaan atau sikap meremehkan, ingatlah, kamu selalu punya pilihan untuk tidak bermain dalam permainan mereka. Berdirilah dengan tegak, tersenyumlah, dan pergilah dengan penuh percaya diri. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mempertahankan martabat dan ketenangan batin kita sendiri. Penghinaan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Akan selalu ada orang yang mencoba merendahkan kita, baik secara langsung maupun tersirat. Namun, yang menentukan apakah penghinaan itu akan melukai kita atau tidak bukan kata-kata mereka, tetapi bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Melalui strategi-strategi yang telah kita bahas, memahami psikologi penghinaan, menggunakan tatapan tenang, meminta mereka mengulangi leluconnya, mengalihkan pembicaraan, dan pergi dengan percaya diri, kita belajar bahwa kita selalu memiliki pilihan dalam menghadapi situasi sulit. Kita tidak harus bereaksi secara emosional atau terjebak dalam permainan mereka. Justru dengan menjaga ketenangan, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan pikiran dan reaksi kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, hidup ini terlalu singkat untuk membuang waktu pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka, alih-alih terperangkap dalam lingkaran negatif penghinaan, lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih penting. Mengembangkan diri, menjaga harga diri, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Ingatlah, harga dirimu tidak bergantung pada kata-kata orang lain. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjatuhkanmu. Hanya kamu yang bisa menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Maka, daripada membuang energi membalas mereka, gunakan energi itu untuk membangun ketangguhan mental dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, mulai sekarang, ketika seseorang mencoba menghina atau meremehkanmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini layak mendapat perhatianku? Jika tidak, maka jangan biarkan hal itu menguasai pikiran dan emosimu. Sebaliknya, hadapilah dengan tenang, anggun, dan percaya diri. Karena dalam kendali diri, disitulah letak kekuatan sejati. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu menghadapi penghinaan dan berhasil menanganinya dengan elegan? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar.
Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan dirimu. Karena pada akhirnya, kehormatan dan harga diri tidak diminta, tetapi dibangun dari dalam diri kita sendiri.